Di tengah kegersangan padang pasir, di bawah terik matahari yang membakar, berdiri seorang pria dengan mata tajam dan tubuh kekar. Namanya Umar bin Khattab. Di zamannya, Umar adalah simbol kekuatan, keberanian, dan pengaruh besar. Tapi, di balik wajah tegas dan sikap tak kenal takut itu, tersimpan sebuah kisah yang mengguncang dunia Islam. Umar, yang awalnya adalah musuh bebuyutan Islam, berubah menjadi salah satu pelindung dan pemimpin terbesar umat Muslim. Transformasinya bukan sekedar cerita perubahan pribadi, ini adalah perjalanan yang penuh drama, konflik, dan keajaiban. Dari seorang pria yang berniat membunuh Nabi Muhammad SAW hingga menjadi khalifah yang dihormati dan dikenang sepanjang zaman. Namun bagaimana Umar, yang dijuluki singa Quraisy, menemukan cahaya kebenaran? Umar bin Khattab lahir di Mekkah pada tahun 583 Masehi. Ia lahir dari klan Bani Adi, salah satu keluarga terhormat di Quraisy. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah pria yang dikenal keras dan tanpa kompromi. Sifat ini menurun kepada Umar, membentuknya menjadi sosok yang disiplin dan tegas sejak kecil. Sebagai anak muda, Umar tidak hanya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang keras, tetapi juga dalam budaya Quraisy yang menyanjung kekuatan fisik dan keberanian. Umar dilatih dalam berbagai keterampilan seperti memanah, berkuda, dan bergulat. Semua ini membuatnya dihormati, bahkan di usia muda. Namun, ada satu hal yang membedakan Umar dari banyak pemuda Quraisy lainnya. Ia bisa membaca dan menulis. Di tengah masyarakat yang sebagian besar buta huruf, kemampuan Umar ini adalah sebuah keistimewaan. Ia belajar bahasa Arab klasik, puisi, dan sejarah, yang kemudian memberinya wawasan luas tentang dunia luar Mekkah. Selain itu, Umar juga berbakat dalam dunia perdagangan. Ia sering memimpin kafilah keluarganya, membawa barang-barang dagangan ke Suriah dan Yaman. Dalam perjalanan-perjalanan ini, Umar belajar tentang strategi, negosiasi, dan diplomasi kualitas yang kelak membuatnya menjadi pemimpin yang cemerlang. Namun di balik semua pencapaian ini, Umar memiliki satu kelemahan besar. Ia sangat terikat pada tradisi Quraisy. Bagi Umar, menjaga warisan nenek moyang adalah tanggung jawab tertinggi. Maka, ketika Islam muncul dengan ajaran-ajaran yang menantang tradisi itu, Umar merasa bahwa Islam adalah ancaman yang harus dihancurkan. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam secara terbuka, Umar adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling vokal dalam menentang ajaran ini. Baginya, Islam adalah ancaman langsung terhadap stabilitas masyarakat Quraisy. Islam mengajarkan persamaan derajat, menghapuskan perbudakan, dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Bagi Umar, ajaran ini tidak masuk akal. Ia melihat kaum muslim sebagai kelompok pemberontak yang harus dihentikan. Ia memimpin berbagai aksi untuk menekan kaum muslim, termasuk penyiksaan terhadap mereka yang lemah. Salah satu kisah yang menyayat hati adalah ketika Umar menyiksa seorang budak perempuan yang memeluk Islam. Meski tubuhnya dipikul dan dilukai, budak itu tetap berseru, "Allah adalah Tuhanku." Namun sekeras apapun Umar berusaha, Islam terus berkembang. Keteguhan kaum muslim membuat Umar semakin frustasi. Pada puncak kebenciannya, ia memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim, membunuh Nabi Muhammad SAW. Ia berpikir, dengan mengakhiri hidup Nabi, ia bisa menghentikan gerakan ini selamanya. Ketika Umar sedang menuju rumah Nabi, ia mendengar kabar bahwa saudarinya, Fatimah, telah masuk Islam. Umar merasa marah dan terhina. Bagaimana mungkin keluarganya sendiri berani meninggalkan tradisi Quraisy? Dengan penuh amarah, Umar menuju rumah Fatimah. Sesampainya di sana, Umar mendengar suara lantunan ayat Al-Quran. Amarahnya semakin memuncak. Ia menerobos masuk dan langsung memarahi Fatimah dan Said bin Zaid. Dalam kemarahan, ia memukul Fatimah hingga terluka. Namun Fatimah tetap berdiri dengan tegas mengatakan, "Lakukan apa yang kau mau, Umar. Tapi ketahuilah, kami tidak akan pernah meninggalkan agama ini." Melihat keberanian saudarinya, hati Umar mulai goyah. Ia meminta untuk membaca lembaran Al-Quran yang sedang mereka baca. Ayat-ayat surah Taha yang ia baca begitu menyentuh hatinya. Kata-kata itu terasa berbeda indah, penuh makna, dan begitu dalam. Dengan hati yang terguncang, Umar memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ia tiba di rumah Nabi, lalu dengan penuh kerendahan hati, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu, musuh terbesar Islam berubah menjadi salah satu pendukungnya yang paling setia. Setelah Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat, suasana Mekkah berubah drastis. Kaum muslim yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan kini memiliki seorang pelindung yang tangguh. Umar tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga keberanian yang tak tergoyahkan. Hari pertama setelah memeluk Islam, Umar membuat keputusan besar. Ia pergi ke pemimpin Quraisy, Abu Jahal, dan dengan lantang mengumumkan keislamannya. Abu Jahal yang terkejut dan marah mencoba menghina Umar. Tapi Umar hanya menjawab dengan senyuman sinis, "Kau tidak bisa menghentikan aku, seperti kau tidak bisa menghentikan kebenaran."
Namun, keberanian Umar tidak berhenti di situ. Ia mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kaum muslim tidak lagi menyembunyikan ibadah mereka. Dengan suara lantang, Umar berkata, "Bukankah kita berada di jalan yang benar? Mengapa kita harus takut?" Bersama Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar memimpin kaum muslim untuk melaksanakan sholat secara terbuka di Masjidil Haram. Hari itu menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Kaum muslim yang sebelumnya sering dianiaya mulai berani menunjukkan identitas mereka. Umar menjadi perisai hidup bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai pertemuan, ia dengan tegas menghadapi kaum Quraisy yang mencoba mengancam atau menyerang Nabi. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang, kaum muslim diperintahkan untuk meninggalkan Mekah secara diam-diam agar terhindar dari bahaya. Namun, Umar bin Khattab dengan keberaniannya yang luar biasa melakukan hal yang berbeda. Umar berdiri di depan Ka'bah, memanggil seluruh Quraisy dan berkata dengan lantang, "Aku akan berhijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anak atau istrinya menjadi janda, datanglah dan hadapilah aku." Tidak ada satupun yang berani menantang Umar. Dengan langkah penuh keyakinan, ia meninggalkan Mekah di siang bolong, membawa keluarganya dan beberapa muslim lainnya. Di Madinah, peran Umar sebagai pelindung umat semakin nyata. Ia aktif membantu membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Umar juga menjadi salah satu penasihat utama Nabi Muhammad SAW, memberikan masukan strategis dalam berbagai situasi. Dalam berbagai pertempuran yang dihadapi kaum muslim, Umar bin Khattab selalu berada di garis depan. Di Perang Badar, ia menunjukkan keberanian luar biasa meskipun kaum muslim kalah jumlah. Umar bertarung dengan semangat yang tak tergoyahkan, membuktikan bahwa iman lebih kuat daripada jumlah. Setelah Perang Badar, Umar terus menunjukkan perannya sebagai pemimpin yang tegas. Ketika kaum muslim menghadapi tantangan besar di Perang Uhud dan Perang Khandaq, Umar adalah salah satu yang paling vokal dalam mendukung strategi Nabi Muhammad SAW. Namun, peran Umar tidak hanya terbatas di medan perang. Ia juga menjadi mediator dalam konflik internal, memastikan persatuan umat tetap terjaga. Salah satu momen penting adalah ketika Umar mendukung perjanjian Hudaybiyah, meskipun awalnya ia merasa kecewa. Keputusannya untuk tunduk pada perintah Nabi menunjukkan kedewasaan spiritualnya yang semakin matang. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua. Pada saat itu, umat Islam sedang menghadapi tantangan besar, termasuk pengelolaan wilayah yang semakin luas dan ancaman dari luar. Umar tidak hanya menerima tanggung jawab ini, tetapi juga membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang luar biasa. Sebagai khalifah, Umar dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana namun sangat tegas. Ia menolak hidup dalam kemewahan, meskipun kekhalifahan Islam semakin makmur. Umar sering berkeliling sendiri pada malam hari, menyamar untuk mendengarkan keluhan rakyatnya secara langsung. Salah satu kisah yang menggambarkan keadilannya terjadi ketika seorang ibu miskin memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Ketika Umar mengetahui hal ini, ia segera pergi ke gudang penyimpanan makanan negara dan membawa sendiri karung gandum ke rumah wanita itu. Ketika ajudannya menawarkan untuk membantu, Umar menjawab dengan tegas, "Apakah kau juga akan memikul dosaku di akhirat?" Sebagai khalifah, Umar tidak hanya memimpin umat Islam secara spiritual, tetapi juga membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Ia membangun struktur administrasi yang kuat, termasuk mendirikan divisi keuangan, Baitul Mal, untuk mengelola pendapatan negara dan mendistribusikannya kepada rakyat yang membutuhkan. Di bawah kepemimpinan Umar, umat Islam menyaksikan reformasi besar-besaran. Ia memperkenalkan sistem peradilan yang transparan, di mana semua orang, termasuk dirinya sendiri, harus tunduk pada hukum. Dalam sebuah kisah yang terkenal, seorang gubernur yang disukai Umar dipecat karena ada laporan ketidakadilan terhadap rakyat. Umar dengan tegas berkata, keadilan adalah hak rakyat, bukan hak pejabat. Selain itu, Umar juga memperhatikan kesejahteraan non-muslim yang hidup di wilayah kekhalifahan. Ia menjamin kebebasan beragama dan melarang tindakan diskriminatif terhadap mereka. Dalam sebuah surat kepada gubernur di Mesir, Umar menulis, "Ingatlah bahwa mereka adalah rakyat yang harus kau lindungi, sama seperti kau melindungi saudara-saudaramu sendiri." Di bawah kepemimpinan Umar, kekhalifahan Islam mencapai puncak kejayaannya. Wilayah Islam berkembang pesat, mencakup Persia, Mesir, Suriah, hingga sebagian Anatolia. Namun, ekspansi ini bukan sekadar penaklukan militer. Umar memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan diberi perlakuan adil, tanpa paksaan untuk memeluk Islam. Salah satu momen paling monumental adalah ketika Umar memasuki Yerusalem setelah kota itu menyerah tanpa pertumpahan darah. Umar menunjukkan sikap rendah hati yang luar biasa. Ketika ditawarkan untuk berdoa di dalam gereja Makam Kudus, ia menolak dengan alasan bahwa ia tidak ingin tempat itu diubah menjadi masjid oleh umat muslim di kemudian hari. Sebagai gantinya, ia berdoa di luar gereja. Setelah hampir 10 tahun memimpin umat Islam, Umar bin Khattab menghadapi akhir hayatnya dengan cara yang dramatis.
Pada suatu pagi, saat ia sedang memimpin sholat subuh, seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah menyerangnya dengan pisau. Umar jatuh, tapi dengan sisa tenaganya ia tetap menyelesaikan sholatnya sebelum meminta sahabat lain untuk memimpin. Ketika ajalnya semakin dekat, Umar meminta agar ia dikuburkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Dalam detik-detik terakhirnya, ia mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah memilihku untuk Islam dan memberi aku kesempatan untuk melayani umat ini." Warisan Umar bin Khattab tidak hanya tercatat dalam sejarah Islam, tetapi juga dalam sejarah peradaban dunia. Ia adalah simbol kepemimpinan yang adil, keberanian yang tak tergoyahkan, dan keimanan yang mendalam. Umar mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus hidup untuk melayani rakyatnya, bukan sebaliknya. Hari ini nama Umar bin Khattab terus dikenang sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah manusia. Dari seorang musuh Islam, ia berubah menjadi pelindungnya. Dari seorang pria yang keras hati, ia menjadi pemimpin yang penuh kasih dan keadilan. Umar bin Khattab adalah bukti bahwa iman dapat mengubah segalanya.